Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di channel Kajian Online. Sekjen PDIP Hasto Kristianto akhirnya bisa menghirup udara bebas setelah diberikan amnesti atau pengampunan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan diketahui teman-teman, ini Pak Hasto langsung berangkat ke Bali untuk menemui Ketua Umum PDIP, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang saat itu tengah memberikan pidato di konferensi pers PDIP, di Kongres PDIP, mohon maaf. Nah, hal menariknya di sini Ibu Megawati tampak sangat bersedih, tampak sangat terharu, diiringi dengan sorak gembira ratusan bahkan mungkin ribuan kader PDIP yang hadir di ruangan. Kedatangan Hasto pun seperti membuat semangat baru pada rekan-rekan PDIP. Dan ini membuktikan bahwa perjuangan PDIP, teman-teman, masih tetap loyal, masih tetap satu. Nah, kita hari ini bakal melihat bagaimana momen riuh, bagaimana respon dari para kader PDIP dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri ketika Pak Hasto, teman-teman, datang memasuki ruangan dan langsung mencium tangan Ibu Megawati Soekarno Putri bak seorang anak yang pulang merantau. Nah, teman-teman, kita simak video selengkapnya. Kali ini ada satu statement dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang yakin bahwa keputusan Prabowo memberikan amnesti kepada Hasto Kristianto dan abolisi kepada Tom Lembong ini sudah berdasarkan kalkulasi yang begitu matang. Pernyataan ini disampaikan oleh Gibran di Mataram, Nusa Tenggara Barat dalam kunjungannya Tribuners pada 1 Agustus 2025 di tengah sorotan publik terhadap pengampunan hukum bagi dua tokoh yang sebelumnya divonis dalam kasus korupsi. Ia mengatakan momentum menjelang hari ke-80 RI sebagai waktu yang tepat untuk merajut kembali semangat persaudaraan antar anak bangsa, sehingga langkah Presiden Prabowo mendapatkan juga dukungan resmi dari DPR RI melalui rapat konsultasi di gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Pengumuman soal pemberian amnesti dan abolisi ini disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad Tribuners yang mengatakan bahwa surat pertama menyangkut abolisi terhadap mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong dengan vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus korupsi impor gula. Kemudian amnesti diberikan kepada total 1.116 narapidana Tribuners, termasuk juga halnya Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang sebelumnya divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap PAW di DPR. Yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang. Terima kasih tanggapan soal abolisi dan amnesti untuk Tom Lembong dan Pak Hasto dari pemerintah. Saya meyakini apapun yang sudah diputuskan oleh Bapak Presiden itu pasti sudah dikalkulasi secara matang. Apalagi ini menjelang perayaan 17 Agustus, saya kira ini momen yang baik untuk merajut tali persaudaraan antar sesama anak bangsa. Ya, kasih. Nanti malam lagi. Terima kasih, Mas. Selamat malam teman-teman, Ibu Bapak, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih sudah tunggu berjam-jam, termasuk di cuaca yang sangat terik tadi siang. Dedikasi yang luar biasa, saya sangat-sangat menghargai. Teman-teman, malam ini saya kembali menghirup udara bebas. Saya sekarang kembali ke rumah, kembali dipersatukan dengan
keluarga tercinta, kembali kepada kehidupan normal yang sempat terhentikan selama 9 bulan. 9 bulan. Pertama-tama tentunya saya mau menyampaikan rasa syukur yang dalam tanpa perkenannya tidak mungkin saya berdiri. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, bersama atas pemberian abolisi, serta kepada pimpinan serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat atas pertimbangan dan persetujuannya. Keputusan ini bukan hanya membebaskan saya secara fisik, tetapi juga memulihkan nama baik saya dan kehormatan saya sebagai seorang warga negara. Saya tahu keputusan ini tidak mudah dan saya menghormatinya sebagai sebuah keputusan konstitusional yang lahir dari pertimbangan yang mendalam. Namun saya juga sangat-sangat sadar bahwa banyak pertanyaan, banyak kegelisahan yang menyertai abolisi ini. Saya juga menghormati pandangan-pandangan seperti itu. Karena sejak awal saya pun merasa bahwa apa yang saya alami ini bukanlah bagian dari proses hukum yang ideal. Saya menjalani 9 bulan yang menantang di balik tembok dan jeruji. Saya pun banyak waktu untuk merenung. Saya merefleksikan bukan hanya apa yang terjadi pada diri saya, tapi juga bagaimana sistem hukum kita bekerja. Bagaimana publik merespons. Dan bagaimana seharusnya negara hadir untuk melindungi setiap warganya. Saya tahu saya sangat amat beruntung. Saya memiliki tim hukum yang luar biasa. Sahabat-sahabat yang tak henti menyuarakan dan menyerukan keadilan bagi saya. Keluarga yang tidak pernah goyah. Dan publik luas yang memberikan simpati dan dukungan. Juga tidak mau melupakan para pengurus dan petugas rumah tahanan yang telah melayani dengan penuh sikap profesional dan mengayomi. Saya tidak akan pernah bisa membalas semua itu selain dengan rasa terima kasih yang mendalam dan dengan komitmen untuk menjadi manusia yang lebih baik dan lebih berguna bagi negeri kita tercinta. Namun saya juga tidak mau dan tidak akan melupakan mereka yang tidak seberuntung saya. Mereka yang mungkin mengalami nasib serupa, tapi tidak punya suara, tidak punya sorotan, tidak punya perlindungan. Saya tidak ingin kemerdekaan saya hari ini menjadi akhir dari cerita. Saya ingin ini menjadi awal dan tanggung jawab bersama. Saya ingin menyuarakan, mengingatkan, dan bila mungkin membantu agar sistem hukum kita menjadi lebih adil, lebih jernih, dan lebih memihak kepada kebenaran alih-alih pada kepentingan sempit tertentu. Saya juga ingin mengatakan kepada semua bahwa saya kembali dengan semangat yang tidak retak, apalagi patah. Saya masih sangat amat percaya pada negeri ini, pada bangsa Indonesia yang dari dulu saya selalu percaya adalah bangsa terbaik di dunia.
saya masih sangat amat mencintai Republik ini. Terakhir, untuk keluarga saya yang menjalani ujian ini dengan diam dan ketegaran yang tidak bisa saya gambarkan dengan kata-kata. Dan kepada ibu bapak sekalian semuanya, baik yang di tempat ini pada hari ini maupun dimanapun ibu bapak berada, ibu bapak luar biasa, sangat-sangat luar biasa. Saya sulit mencari kata-kata, sangat terharu, sangat tersentuh, sangat terinspirasi. Ibu bapak adalah teladan bagi saya. Ibu bapak adalah inspirasi bagi saya. Ya, saya tidak akan meninggalkan ibu bapak, karena ibu bapak juga tidak meninggalkan saya. Sekian, maaf saya agak pendek dalam memberikan pemikiran-pemikiran saya pada malam ini. Tapi pastikan semuanya mengerti secara dalam betapa terharunya saya, betapa bersyukurnya saya atas dedikasi, empati, komitmen nurani ibu bapak semua. Sekali lagi saya tidak pernah akan bisa membalas, saya hanya bisa meneruskan kepada segenap bangsa kita. Terima kasih semuanya. Saya ingin menyampaikan 3 hal saja. Pertama, saya bersyukur sekali. Alhamdulillah, bahagia untuk Tom, Siska, dan seluruh keluarga. Setelah 9 bulan, mereka dipisahkan secara paksa. Malam ini, ya teman-teman, barusan kita telah menyimak momen haru antara Ibu Megawati Soekarno Putri, Sekjen PDIP Hasto Kristianto, dan juga para kader-kader PDIP yang terlihat sangat gembira teman-teman dengan kedatangan atau mungkin bisa saya sebut kebebasan Pak Hasto yang mendapatkan amnesti langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Kita lihat juga tadi Ibu Megawati Soekarno Putri benar-benar sangat plong ya, bisa melihat salah satu kader terbaiknya bebas teman-teman dari jurutan jeruji besi. Kita tentu menghargai semua keputusan yang dilakukan ya, yang ditentukan, dipilih oleh Pak Prabowo. Mudah-mudahan Pak Hasto juga tidak lagi terlibat dengan hal-hal suap dan korupsi, apalagi otak-atik anggota DPR ya. Mudah-mudahan ya nanti kalau misalnya mau kembali menjadi sekjen bisa lulus-lulus saja. Ya mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.